Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ekonomi rakyat yang sakit kronis, tapi malah jiwasraya yang disuntik 22 triliun. Setiap kali krisis selalu terjadi kejahatan ekonomi yang institusional atau institutional crime. Itu adalah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sebuah krisis tahun 98 dan juga tahun 2008. Roman-romannya kejahatan serupa bakal terulang pada krisis ekonomi kali ini. Perkembangan terkini Jiwasraya, DPR dan pemerintah pun ketok palu, sepakat menyertakan modal negara atau bailout 22 triliun. Sialnya, PMN tersebut tampaknya akan berlindung di balik Undang-Undang Corona, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Itu undang-undang yang kebal hukum. Segala kerugian negara yang timbul akan dianggap sebagai economic cost. Tertulis jelas di pasal 27 ayat 1. Para pengelola dan pengguna anggaran itu tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Semua kerugian yang timbul disebut sebagai biaya ekonomi. Bukan hanya 22 triliun rupiah gelondongan buat Jiwasraya itu yang dipertanyakan, tapi ada lebih dari 800 triliun rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk menangani COVID-19. Terdiri dari APBN dan APBD. Angka itu berdasarkan catatan auditing dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Khusus tahun 2020 ini, 695,2 triliun rupiah yang diambil dari APBN dilindungi oleh Undang-Undang COVID. Namun 7 bulan telah berlalu, belum ada titik terang dampak dari anggaran ratusan triliun itu. Infeksi corona di Indonesia bahkan menjadi sorotan dunia. Anggaran jumbo tersebut bagai menguap begitu saja. Sekadar mengingatkan, situasi krisis seperti ini kerap dimanfaatkan sebagai modus kejahatan merampok uang negara. Telah terjadi pada krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008. Kasus BLBI tahun 1998 adalah sebuah mega skandal keuangan terbesar. Negara telah mengguyur 54 bank swasta dengan anggaran jumbo sebesar 320 triliun rupiah untuk membantu likuiditas atau menguatkan modal bank-bank tersebut. Namun begitu dapat bantuan, uangnya dibawa kabur. Tahun 2008, uang negara kembali dirampok melalui dana talangan Bank Senturi, 6,7 triliun lenyap. Modus kedua aksi perampokan itu sama, memanfaatkan institusi keuangan beralasan soal likuiditas. Sebagai pengingat, Menteri Keuangan ketika itu adalah orang yang sama dengan Menteri Keuangan saat ini. Kedua skandal keuangan negara tersebut menyeret pejabat penting, tapi orang yang paling bertanggung jawab berhasil meloloskan diri dari celah hukum. Pidana terhenti hanya pada pejabat di bawahnya. Aroma serupa, naga-naganya bakal terjadi. Potensi penyelewengan terbuka, amat mencemaskan. Aturan perbankan pun dilonggarkan. Bank Indonesia baru saja menerbitkan Blade yang memungkinkan bantuan likuiditas dikucurkan dengan kualifikasi lebih ringan. Padahal kewenangan itu pernah diamputasi setelah terjadi skandal Bank Senturi. Namun kini pun dihidupkan lagi. Aturan teknis Bank Indonesia tersebut memuluskan kebijakan-kebijakan keuangan di sektor perbankan. Bank Indonesia dapat menggelontorkan bailout dengan sangat mudah. Semestinya dalam situasi darurat ekonomi seperti sekarang, aspek kehati-hatian lebih diperketat. Tapi ya begitu, mereka merasa aman. Sebab ketika nanti terjadi kesalahan, negara dirugikan, mereka dengan enteng pakai undang-undang kebal hukum. Pasal 27 Undang-Undang COVID. Ya, seperti itulah. Jokowi akhirnya terseret skandal Jiwasraya.
Menghebohkan publik tanah air, di mana dugaan korupsi sistemik terhadap pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara berkisar 13,7 triliun rupiah, menambah buruknya kesadaran hukum kita. Selain bagian dari kerakusan, korupsi yang merugikan negara begitu besar tersebut disinyalir dilakukan secara berjamaah. Menambah deretan kasus korupsi lainnya yang belum kunjung tuntas diselesaikan oleh penegak hukum di Indonesia. Ada kasus semisal Asabri sekitar 10 triliun rupiah, Bank Senturi 8 triliun rupiah, Pelindo 2 6 triliun rupiah, sampai dengan kasus korupsi BLBI, EKTP, dan juga Hambalang. Termasuk yang santer saat ini adalah operasi tangkap tangan atau OTT dari KPK terhadap Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPU Republik Indonesia. Hal ini menambah deretan ragam kasus korupsi di Indonesia. Belum lagi terdapat kasus-kasus gratifikasi lain yang meski tidak bombastis, tapi turut mencoreng nama baik masyarakat Indonesia, dan khususnya lembaga di mana para tukang korup ini bernaung. Seperti penyakit kronis, tingkatan korupsi jika kita diposisikan seperti penyakit kanker, berada pada stadium atau stage 4, mulai menyebar ke jaringan institusi lain. Indonesia sudah menjadi darurat korupsi. Itu sebabnya perlu penanganan yang serius. Skala atau cakupan korupsinya menjadi akut, sehingga perlu penanganan extraordinary. Jangan dianggap sepele, Pak Presiden Joko Widodo harus menyelesaikan problem substansial ini. Indikator kemajuan pembangunan secara holistik termasuk pada sektor membangun mental para birokrat, pejabat negara dan masyarakat umumnya. Bila masih ada korupsi, pemerintah dipastikan gagal. Hal tersebut juga berdampak pada situasi pembangunan infrastruktur, di mana anggaran yang luar biasa besar itu ketika dipergunakan untuk pembangunan sarana dan juga prasarana publik, maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan malah dikorupsi para kaum bandit. Rasanya hukuman bagi para pencuri uang rakyat ini harus diberatkan lagi. Perlu ada revisi undang-undang tentang sanksi bagi pelaku korupsi agar diberatkan lagi, sehingga efek jerahnya benar-benar efektif bila aturan itu ditetapkan. Berhenti melakukan penerapan regulasi yang memiliki standar ganda. Hukum harus dijalankan dengan tidak melakukan tebang pilih. Keluarga, gerbang politik, dan relasi koneksi jangan menjadi penghambat dalam penerapan aturan. Bagi mereka yang salah, koruptor kelas kakap atau kelas teri, silakan diberikan hukuman yang sepadan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kasus Jiwasraya yang disinyalir melibatkan beberapa menteri era Jokowi Ma'ruf tidak dituntaskan, hal ini akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Syukurlah, dalam prosesnya saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan kurang lebih 5 tersangka yang kemungkinannya pun akan segera bertambah. Pada segmentasi lain, publik juga mulai mengerti sehebat dan powerfulnya penegak hukum seperti Kejagung, KPK, dan institusi kepolisian. Bila Presiden tidak serius menangani korupsi, tetap saja peran mereka semua tak ada gunanya. Presiden punya hak untuk mengintervensi bila institusi penegak hukum lambat atau berbelit-belit dalam menangani kasus hukum. Stop untuk memelihara cara pandang bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi persoalan hukum. Sebab angka triliunan rupiah di tengah Indonesia yang dililit hutang luar negeri, maka sangat berarti jumlah tersebut. Sama dengan bandingannya jutaan nasib masyarakat Indonesia yang ekonominya lemah, yang tak kunjung sejahtera karena belum punya pekerjaan yang tetap. Artinya Presiden perlu untuk menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi. KPK yang baru masih punya energi kuat dalam menuntaskan kasus korupsi. Mereka perlu mendapat topangan dari Presiden sebagai seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia ini. Jangan merendahkan kewenangan itu dengan alibi takut mengintervensi proses hukum. Sekalipun nanti terindikasi terlibat para menterinya, Presiden juga diharapkan lebih depan untuk memerintahkan KPK menangkap para koruptor Jiwasraya. Beberapa tersangka memang sudah tertangkap. Ada dugaan kuat akan menyusul para tersangka lain.
Apalagi publik mulai belajar bahwa tradisi para koruptor kita saat ini memaling uang rakyat, yaitu dengan cara gotong royong. Secara otomatis masih ada lagi calon tersangka lainnya yang harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.